Perkelahian seru antara kedua putra Pajajaran itu tak terelakkan. Terjadilah perang tanding yang berkepanjangan. Makin lama perkelahian itu makin jauh dari tempat semula dan belum ada yang terkalahkan. Menjelang petang saat matahari akan terbenam, Raden Pelawat menghentikan serangannya dengan sesumbar bahwa ia merasa belum kalah dan kelak akan melanjutkan perlawanannya kembali. Setelah itu, ia pun mengajak pengikutnya kembali ke Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini, saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Bojong yang ada di Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Bojong bermula pada sebuah kisah. Raden Pelawat benar-benar merasa bangga dengan ilmu kesanghiangan yang diberikan para sanghyang Pajajaran. Padahal Sang Hyang Bragalwa sendiri sebagai gurunya masih memandang ilmunya belum bisa diandalkan apabila menghadapi ilmu Islam yang dimiliki putra Pajajaran Raden Walangsungsang. Untuk itu, Sang Hyang Bragalwa bermaksud menguji ilmu muridnya dengan mengutus Raden Pelawat pergi ke Pedukuhan Cirebon untuk berhadapan dengan Raden Walangsungsang, putra Pajajaran yang sudah menjadi penyebar agama Islam. Ketika mendengar sebutan penyebar agama Islam, Raden Pelawat terkesiap darahnya dan ingat akan pesan ayahnya. Oleh karena itu, ia segera meminta izin Sang Hyang Bragalwa untuk menuju Cirebon bersama 4 pengikutnya, ditambah Ki Lodaya dan Ki Suwani. Di Cirebon, rombongan Raden Pelawat diterima dengan penuh kegembiraan. Oleh karena mereka dikira tamu yang akan menghadiri penobatan Ki Pangalang-alang sebagai ku pertama Padukuhan Cirebon. Namun, ketika Raden Pelawat bertemu dengan Raden Walangsungsang, ia langsung mengancam dan mencaci maki agama Islam. Raden Walangsungsang yang ketika itu berusia lebih kurang 28 tahun berusaha menahan gejolak darah mudanya dan menyadarkan tamunya itu. Raden Pelawat bukannya menerima nasihat Raden Walangsungsang, malahan tiba-tiba menyerang membabi buta sehingga Raden Walangsungsang tersungkur. Menyaksikan kejadian yang tidak disangka-sangka itu, warga Cirebon menjadi sangat marah, akan tetapi dicegah oleh Raden Walangsungsang. Perkelahian seru antara kedua putra Pajajaran itu tak terelakkan. Terjadilah perang tanding yang berkepanjangan. Makin lama perkelahian itu makin jauh dari tempat semula dan belum ada yang terkalahkan. Menjelang petang saat matahari akan terbenam, Raden Pelawat menghentikan serangannya dengan sesumbar bahwa ia merasa belum kalah dan kelak akan melanjutkan perlawanannya kembali. Setelah itu, ia pun mengajak pengikutnya kembali ke Pajajaran. Di Pajajaran tengah berkumpul para sanghyang ketika Raden Pelawat datang yang menyampaikan berita bahwa dirinya belum mampu mengalahkan Walangsungsang. Karena itu, ia minta dibekali lagi ilmu oleh para sanghyang. Kali ini, Sang Hyang Pucukumun membekali ilmu kadikjayaan untuk kemudian menyuruh Raden Pelawat segera kembali lagi ke Cirebon. Perkelahian seru pun terjadi lagi, namun Raden Walangsungsang tetap tidak mudah dikalahkan dengan berbagai ilmu Sang Hyang. Seperti perkelahian sebelumnya, Raden Pelawat kembali meninggalkan lawannya dengan sesumbar bahwa suatu saat ia akan mengalahkan Raden Walangsungsang. Raden Pelawat pergi ke arah utara menuju Pulau Lampes atau daerah Indramayu guna melakukan tapa berata. Ketika bertapa, Raden Pelawat ditemui seorang syekh yang turun dari sampan dan memberinya sebuah sorban atau selendang untuk sholat sebagai tanda bahwa kelak Raden Pelawat masuk Islam. Raden Pelawat menganggap pemberian sorban itu sebagai azimat yang ampuh. Oleh karenanya, ia sangat bergembira dan segera bangkit dari tapanya untuk menyelesaikan perkelahian dengan Raden Walangsungsang. Setelah menyerahkan sorban tadi, syekh yang berasal dari negeri Baghdad itu segera meluncur bersama sampannya menuju perguruan Islam Gunung Jati di Muara Jati
guna menemui Syekh Datul Kahfi untuk bersama-sama mengembangkan agama Islam. Syekh Datul Kahfi memperkenalkan tamunya kepada para santri yang sedang berguru di peguruan, antara lain Raden Walang Sungsang. Untuk lebih membaur dengan masyarakat Cirebon, Syekh Datul Kahfi memberi nama tamunya Ki Babu Dampul, yang kemudian dinikahkan dengan Nyai Mas Ageng, putri Ki Gede Konda. Kedatangan Raden Pelawat di Cirebon sangat dinanti-nanti Raden Walang Sungsang. Sebaliknya, Ki Babu Dampul menganggap kedatangan Raden Pelawat bukan untuk bertanding, melainkan untuk menyatakan keislamannya. Itu sebabnya Ki Babu Dampul sedikit pun tidak mencemaskannya. Raden Pelawat datang dengan selendang saktinya, dengan pandangan nanar tertuju kepada Raden Walang Sungsang. Namun ketika ia melangkahkan kaki lebih dekat, tiba-tiba penglihatannya menjadi kabur, tidak mengenal orang-orang yang berdiri di dekatnya. Bahkan kian lama kian tidak terlihat. Akhirnya ia menyatakan tidak mampu memenuhi janjinya sendiri untuk mengalahkan Raden Walang Sungsang. Dia menyerah, lalu dibimbing Ki Babu Dampul mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda ia masuk Islam. Demikian pula ke-6 pengikutnya. Usaha pengembangan agama Islam bertambah lancar dengan masuk Islamnya Raden Pelawat. Ia kemudian diberi penghargaan membuka pemukiman atau perkampungan baru yang dikenal dengan nama Bojong. Dalam bahasa Sanskerta artinya padukuhan, yang berada di sebelah barat laut Padukuhan Cirebon. Ia dikawinkan dengan putrinya Ki Babu Dampul, Nyai Mas Ratu Mayang Sari. Beberapa tahun setelah memimpin Bojong, Raden Pelawat menikahi 2 istri lagi, yaitu Nyai Mas Andari, penduduk Bojong, dan Nyai Mas Raraning, seorang ronggeng dari Padukuhan Kalianyar, putri Pundawa. Ketika Sunan Gunung Jati mengislamkan Talaga, Raden Pelawat dipercaya menjadi panglima, hingga akhirnya ia dijuluki Ki Gede Bojong. Pada masa tuanya, Raden Pelawat menghabiskan waktunya untuk mengabdikan diri di Kesultanan Cirebon, dan kepemimpinan atas Bojong diserahkan kepada Raden Rengganti, putranya dari istri Nyai Mas Ratu Mayang Sari. Ia wafat semasa pengabdiannya di Cirebon dan dimakamkan di Komplek Makam Sunan Gunung Jati, Blok Pungkuran, yang kemudian sebutan Bojong atau padukuhan tersebut dijadikan nama desa, yaitu Desa Bojong hingga sekarang. Demikianlah cerita di balik nama Desa Bojong versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.